sekarang kita belajar firman, saudara. Hari ini seperti yang sudah diumumkan, temanya apa, saudara? Doa yang pasti dikabulkan. Siapa rindu doa saudara, ya sungguh-sungguh dikabulkan. Bagaimana dikabulkan? Angkat tangan sekali lagi, saudara. Ya, saudara, katakan, Tuhan, aku mau doa-doa yang dikabulkan, gitu, saudara. Ya, saya tergerak kita akan pelajari sungguh-sungguh, karena hari-hari ini saya tahu, ya mungkin di antara saudara ada yang sampai doa-doa terus belum terkabul, mungkin sampai ya bosen, mungkin sampai putus asa, mungkin sampai berhenti doa. Tapi saat ini, saudara, Tuhan sedang buka pintu doa, saudara, supaya doamu dikabulkan. Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, kalau ada sekarang juga di antara saudara yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau saudara menderita karena apapun, karena sakit, karena masalah keluarga, masalah studi, masalah pekerjaan, masalah apapun, doa. Dikatakan doa. Kita berkata kamu nggak dapat apa-apa karena nggak doa. Berdoalah, mintalah supaya kamu dapat dari Tuhan. Ya. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi, saudara, ya memuji-muji Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, saudara, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia. Jadi artinya kalau ada yang sakit, cari hamba-hamba Tuhan, saudara, yang di gereja, saudara. Gereja kita ada hamba-hamba Tuhan, saudara. Cari, saudara, supaya minta didoakan juga. Kita doa sendiri ya bisa, tapi firman Tuhan juga berkata seperti itu. Ya, saling mendoakan, kita minta juga didoakan. Saat seperti ini juga penting, minta didoakan, saudara. Kenapa? Tuhan kan lihat hatimu itu butuh. Hatimu itu rindu, gitu, saudara. Ya, itu akan beda nilainya, saudara. Minta pada Tuhan doakan, serta mengolesinya dengan minyak. Jadi saya katakan kalau saudara punya doa, kirim ya sekarang ya. Lewat apapun yang bisa, kalau YouTube bisa linknya itu, kalau enggak nomor hotline. Ya, dan dikatakan di sini mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, saudara, sebetulnya pengolesan minyak itu boleh apa enggak, saudara? Karena kadang juga ada yang pro dan kontra, nggak percaya apa untuk minyak. Tapi firman Tuhan nyuruh loh, saudara. Kalau saudara punya masalah, saudara menderita, saudara sakit, saudara bergumul, doa. Lalu minta hamba Tuhan mendoakan. Hari ini kita akan doa. Bahkan olesi dengan minyak pengurapan. Kalau masih onset bisa. Kalau begini, saudara bisa enggak, saudara? Bisa enggak, saudara? Ngolesi minyak? Bisa. Kalau saudara rindu, saudara cari minyak apapun bolehlah. Baby oil boleh, minyak apapun boleh siapkan. Nanti waktu doa, saya doakan saudara ngolesi sendiri karena ini hanya lewat online. Tapi Tuhan tahu, saudara mewakili saya olesi. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi saudara bisa siapkan minyak juga untuk ya doa nanti. Ya ada kuasa. 15. Dan doa yang lahir dari iman, seperti tadi saudara, akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, artinya sembuh, saudara. Ya, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Dapat pengampunan dosa, saudara juga, saudara, diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Jadi mengaku dosa, kalau berdosa jangan diam saja, saudara. Mengaku, ya sekalipun nggak ada yang tahu, saudara harus mengaku. Ya saudara, karena Tuhan itu tahu. Tuhan nggak bisa nggak tahu, saudara. Dan saat saudara mengaku, nggak ada orang tahu pun Tuhan juga tahu. Kalau kamu itu mengaku dosa, mau bertobat gitu, saudara. Ya, ambil tindakan iman. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, lagu tadi, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Siapa yang percaya doa orang benar, jika dengan yakin doakan, sangat
besar kuasanya. Angkat tangan, percaya. Ya, saya percaya. Ya, sudah. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, sama seperti saya, juga sama seperti saudara. Ingat ya, Elia itu sama, saudara, seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Doanya sungguh-sungguh. Doanya itu bukan hanya sekedar ngomong, saudara. Doa sungguh-sungguh, saudara. Ada doa yang sungguh-sungguh, ada doa yang sebetulnya bukan berdoa. Saya pernah ditegur Tuhan saya sendiri, saudara. Satu kali saya sudah mimpin doa itu tegur. Tuhan tanya, kamu ini pidato dalam doa atau untuk sungguh-sungguh doa minta saya? Banyak orang itu doanya pidato loh, saudara. Bukan sungguh-sungguh doa. Ayo, kalau saudara komsel itu disuruh doa gimana? Wah, mikir gimana ya doaku jangan keliru ya, supaya bagus ya. Ngomong tapi konsentrasinya pada orang lain, saudara. Itu pidato bukan doa. Sungguh-sungguh doa, gak ngurus orang lain. Doamu pada Tuhan. Sungguh-sungguh, saudara. Lah itu beda. Kalau hanya doanya karena orang lain itu kosong, gak ada apa-apanya. Kata tidak tertuju pada Tuhan. Sungguh-sungguh doa. Ya, tadi Elia supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, saudara. Dengan sungguh-sungguh lagi seperti itu. Dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doanya didengar. Doanya dikabulkan. Bahkan doa yang spektakuler. Minta, Tuhan jangan turun hujan 3,5 tahun. Nah, gimana, saudara? Setelah 3,5 tahun gak hujan, saudara, doa lagi. Tuhan, hujan. Hari ini hujan, Tuhan. Hari ini hujan, Tuhan. Sekarang hujan, saudara. Itu luar biasa. Bahkan sebelumnya dia doa, Tuhan, api turun dari surga. Bakar persembahan ini, saudara. Dan ternyata doanya semua dijawab. Karena doanya seperti itu. Nah, di Yakobus ini kita akan belajar berapa hal supaya sungguh-sungguh doa kita dijawab. Yang pertama, doa dalam pertobatan. Saya ulangi dulu. Doa dalam apa, saudara? Pertobatan. Katakan, saudara, doa dalam apa? Pertobatan. Dari pembacaan kita tadi diulang supaya kamu diampuni. Ya, karena itu ayat 16, ya hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan ya supaya kamu sembuh. Jadi yang pertama ada pertobatan. Jangan hidupnya dalam dosa, nggak mau bertobat, doa-doa. Kenapa doaku nggak dijawab? Jangan, saudara. Bertobat. Amin, saudara. Jangan, ya. Yang diperintahkan Tuhan lakukan. Yang dilarang jangan dilanggar. Saya tahu Roh Kudus sedang bicara pada saudara. Beberapa. Bertobat. Enggak bertobat Tuhan enggak bisa jawab doa. Tuhan berkata bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong. Tapi seringkali yang menghalangi dosamu. Bukan telinga Tuhan enggak bisa mendengar seruan doamu. Seringkali yang menghalangi dosamu. Jadi saat ini sajak saudara, setiap saudara, saya enggak panjang lebarkan, bertobat. Supaya Tuhan bisa mengampuni dan mendengar doamu. Bertobat. Apapun, saya percaya kok Roh Kudus sedang bicara pada setiap saudara. Yang belum perintah Tuhan belum dilakukan, lakukan. Yang dilanggar, jangan dilanggar lagi. Mengaku, berjanji, lakukan sesuai firman, minta kekuatan Tuhan. Nanti Tuhan tolong. Saudara ngalamin perubahan. Saudara ingat tadi, Bu siapa ya tadi ya, yang bersaksi? Bu Maria itu saudara.
Dulunya Kristen KTP ya, hidupnya jauh dari Tuhan. Belum ada apa. Sampai dia berbalik pada Tuhan, ada suatu doa-doanya beda. Saya percaya hari ini kalau Tuhan sedang ingatkan ada salahnya. Perintah Tuhan belum kau lakukan, kau mau lakukan. Semua yang dilanggar kau perbaiki kembali. Hari ini doamu didengar. Doamu terkabul. Yang kedua, doa dalam posisi sebagai orang benar. Dengar lagi ya. Doa dalam posisi diri kita, diri saudara adalah orang benar. Karena masih ingat tadi kita sudah baca Yakobus 5:17b, doa orang benar. Bukan orang yang tidak benar. Doa orang benar, katakan doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ingat loh, orangnya dulu. Siapa yang doa? Yang dikatakan di sini adalah doa orang benar. Doanya orang benar dengan doanya orang nggak benar itu beda. Mungkin saudara bingung, lah aku orang nggak benar itu gimana Pak? Seringkali masih kadang-kadang salah, seringkali masih dalam dosa, saat ini aja masih ada ini dan itu. Saudara, Alkitab berkata tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Allah. Saya ulangi ya, tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Allah, kata Yesus. Semua sudah berbuat dosa. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang berdosa yang menyadari dosanya, yang mengaku pada Tuhan seperti tadi. Saudara, aku salah Tuhan, aku berdosa Tuhan, aku mengaku Tuhan, aku mau perbaiki Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ya, selamatkanlah aku Tuhan, ampuni dosaku. Oh, selamatkan aku Tuhan. Terimalah aku jadi milikmu, jadi anakmu, kau jadi Tuhanku. Saudara dengar, saat saudara ambil langkah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu saudara orang tidak benar dibenarkan oleh Tuhan. Oleh apa? Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kelak kalau kita mati, semua orang saya mati kelak menghadap tata pengadilan. Kalau kita belum terima pengampunan, keselamatan, kita hukuman. Tapi kalau kita sudah terima anugerah yang disediakan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita mau terima. Yang disediakan Tuhan, terima. Pengampunan terima. Sudah diampuni kok saudara. Diselamatkan, itu dibenarkan. Lalu berdoa minta Roh Kudus tuntun terus. Supaya hidup kita hidup yang benar. Itu pun kadang-kadang bisa salah lagi jatuh. Tapi cepat begitu jatuh, cepat sadar, cepat bertobat. Kembali lagi. Itu orang benar. Yang menjauhi dosa setelah terima Tuhan ya. Menjauhi dosa. Menolak dosa. Tapi kalau sampai nyatanya kena lagi, cepat dibersihin. Ngaku lagi, mengampuni, sungguh-sungguh berjuang lagi. Itu orang benar. Kalau saudara ambil langkah ini, saudara lihat doamu didengar oleh Tuhan. Maka saat ini kalau ada di antara saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dosamu belum pernah diampuni, saudara dengar. Ambil langkah. Semua orang sudah berbuat dosa. Kalau di dunia kita belum mendapat pengampunan, kelak di tata pengadilan akhirat, ditetapkan sebagai orang berdosa masuk neraka. Tapi kalau kita sudah mengaku dapat pengampunan lalu berusaha hidup dalam tuntunan Roh Kudus, saudara, dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Yang dihukum Yesus di atas kayu salib. Kita lepas dari hukuman. Karena dianggap orang benar.
bukan orang berdosa. Sekali lagi, kalau ada saudara Kristen KTP, Kristen keturunan, belum terima Yesus, dengar, datang secara pribadi seperti Bu Maria, ambil langkah. Di hadapan Tuhan, saudara orang benar. Dosamu karena sudah ditanggung oleh Yesus. Bukan orang yang perlu dihukum. Orang yang sudah diampuni. Orang yang dalam kasih. Bahkan jadi anaknya Tuhan. Ambil langkah, saudara. Ambil langkah. Saya percaya itu penting sekali. Yang ketiga, doa dengan motivasi yang benar. Ada doa, motivasinya benar tapi ada yang tidak benar. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Minta untuk apa? Tujuannya apa? Motivasinya apa? Motivasinya yang benar. Doamu dikabulkan. Apa motivasi dari para penatua mendoakan orang sakit berdosa? Supaya orang itu bisa ditolong. Apa tujuannya Elia berdoa? Tuhan, turunkan api Tuhan. Supaya Mizpah korban disambar api. Tujuannya apa? Supaya saat itu bangsa Israel yang hidup dalam dosa menyembah Baal. Sadar. Baal gak bisa apa-apa. Yang bisa itu Tuhan, yang Maha Kuasa. Supaya mereka kembali pada Tuhan. Motivasinya, tujuannya supaya apa? Orang disadarkan kembali pada Tuhan. Supaya nama Tuhan ditinggikan, didengar oleh Tuhan. Waktu itu saudara, dia selalu begitu saudara. Sehingga sungguh-sungguh saudara dengar. Saat ini juga saya ajak setiap saudara coba uji doamu. Misalnya ya, saudara diperlakukan, direndahkan sekali. Karena miskin, sakit hati misalnya gitu ya. Saudara nikah mungkin oleh keluarga atau oleh siapa. Oh aku sukses, besok tahu ya kalau aku sudah sukses. Tuhan doakan aku supaya aku sukses. Besok mau balas dendam. Oh itu enggak dikabulkan saudara. Motivasinya untuk balas dendam tidak dikabulkan saudara. Kalau Tuhan berkati supaya aku jadi berkat. Nah itu dikabulkan saudara. Motivasinya benar. Tuhan beri aku hati yang bisa mengampuni. Supaya orang lihat kasih-Mu. Itu didengar saudara. Doa dengan motivasi yang benar. Yang keempat. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pas dengan kehendak Tuhan. Pas dengan rencana Tuhan. Pas dengan hatinya Tuhan. Minta yang pas dengan hatinya Tuhan. Saudara kenapa? Elia doa Tuhan 3,5 tahun tidak turun hujan. Tuhan dengar kenapa? Kalau saudara baca Alkitab itu yang nyuruh Tuhan. Tuhan malah nyuruh Elia. Ini bangsa ini sudah hidupnya rusak. Aku tidak akan turunkan hujan 3,5 tahun. Dia sudah dapat rema dari Tuhan. Dia sudah dapatkan mandat dari Tuhan. Doanya memang yang diinginkan Tuhan. Supaya bangsa ini sadar. Supaya bangsa ini bertobat. Nah, memang sesuai dengan. Lalu saudara. Ya, lalu tadi sama. Ya, setelah 3,5 tahun. Dia doa Tuhan. Sudah 3,5 tahun. Turun hujan. Turun hujan. Lah memang itu yang diinginkan Tuhan gitu kok. Hukumannya 3,5 tahun sudah selesai ya. Ya jadi sendiri. Nah artinya doamu harus selaras dengan hatinya Tuhan. Satu, gimana kita doanya sesuai dengan hatinya Tuhan? Banyak belajar firman.
ibadah dengarkan firman sungguh. Ibadah raya jangan lupa ya. Sabtu Minggu. Besok masih ada misbah doa pagi. Setiap pagi ada. Dengarkan firman. Makin banyak dengar firman. Saudara makin tahu hatinya Tuhan. Kedua. Waktu doa minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong kita untuk berdoa. Kita berkata, Roh Kudus itu Allah Tritunggal. Dia tahu kehendak Bapa, hatinya Bapa itu seperti apa. Mau doa pada Bapa, minta tuntunan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Nah, gitu. Banyak bergaul sampai saudara tahu hatinya Tuhan. Doa kita selaras. Atau satu lagi, saudara memang sudah dapat janji Tuhan. Saudara memang sudah dapat rema Tuhan. Nah, itu didoakan. Loh, sudah dijanjikan apa perlu doa atau saudara? Tuhan, apa baca? Perlu. Kalau saudara baca Daniel, satu hari dia baca kitab zaman Yeremia. Dia hitung pas tahun ini. Ini tahunnya. Ya, hukuman Tuhan selesai. Lalu Daniel doa puasa, Tuhan. Ya engkau sudah berjanji. Ini waktunya sudah selesai. Tuhan. Oh buat tepati. Itu memang sudah hatinya Tuhan. Ya jadi. Pasti. Karena itu Tuhan. Dan saudara bisa melihat hal yang luar biasa. Kalau saudara doa sesuai dengan hatinya Tuhan. Banyak belajar firman, dengarkan. Lalu ditaati. Kalau enggak mau taat Tuhan itu malas mau memberitahu. Untuk apa aku beritahu, enggak percaya, ya enggak taat terus kok. Yang kelima, doa dengan iman. Tadi, doa orang benar jika didoakan dengan yakin. Besar kuasanya. Doa dengan iman. Besar kuasanya. Doa itu harus yakin. Saudara, sekali lagi. Hatimu harus yakin. Bukan hanya mulutnya ngomong, tapi hatinya masa apa bisa gitu. Saudara. Hati, pikiran, perkataan kita harus sama. Klok. Kalau belum punya iman, minta Tuhan iman. Murid-murid pernah ditegur. Kamu nggak ada kuasa doamu. Karena kamu kurang percaya. Tidak percaya. Muridnya berseru, oh Tuhan ampuni kami yang kurang percaya. Oh berikan kami tambah iman Tuhan. Minta iman. Karena iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Nggak ada iman, nggak ada apa-apa. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa yang kamu minta? Minta jodoh? Minta keturunan anak? Minta pekerjaan? Minta mujizat jalan keluar? Minta diterangi oleh Tuhan? Saudara, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saudara sakit, doa Tuhan sembuhkan. Percaya aku sudah disembuhkan. Gitu jangan dirasakan, lu masih sakit oh Tuhan. Belum sembuh, gak sembuh. Jangan saudara. Terima saudara. Kalau saudara bisa nerima dalam roh. Gak lama secara lahiriah itu terjadi. Menang dulu di alam roh. Saudara menang di alam nyata. Terima. Saudara lihat orang-orang yang doa Roma. Terima aku sudah diberi. Terima saudara. Contoh pengampunan, ya terima, aku sudah diampuni. Enggak ketika saudara, tapi terima. Aku sudah diampuni, aku sudah diselamatkan. Aku sudah jadi anaknya Tuhan. Doaku dijawab. Dan kalau saudara baca banyak sekali saudara. Sekarang ya saya bacaan satu ya saudara.
anak komsel saya bernama Prasojo mengalami COVID 2 kali dan yang terakhir disertai dengan stroke ringan. Sempat mengalami kritis. Ya, semua drop ya. Suhu ya. Drop, saturasinya drop, tensinya ya juga dikatakan kacau. Rencana akan dicarikan plasma ke PMI. Wah, butuh plasma. Tapi kosong, nggak ada plasmanya, saudara. Saya dorong untuk berdoa dengan iman. Doa bersama-sama, diimani. Nggak ada plasma tetap bisa sembuh gitu, saudara. Jadi tidak tergantung kalau ada plasma aku sembuh. Nggak. Doa minta plasma, plasmanya nggak ada, percaya sembuh. Tuhan bisa sembuhkan ada plasma, kayak plasma. Tuhan bisa sembuhkan tanpa plasma. Obatnya kosong, Pak. Doa. Tuhan bisa pakai obat, Tuhan bisa tanpa obat. Usaha dan imani. Saudara, di saat saudara menantikan donor dana plasma yang belum ada, tiba-tiba Tuhan membuat keajaiban. Mujizat besar terjadi. Ya, Tuhan jamah. Malamnya ketika dicek kembali, hasil PCR yang keluar negatif. Tepuk tangan saudara. Mengalami mujizat di saat kritis. Itu Tuhan kita. Percaya. Tuhan karena bisa pakai caranya Tuhan. Pokok percaya Tuhan, dengarkan. Bahkan Tuhan bisa menjawab lebih dari yang bisa kita doakan. Lebih dari yang kita pikirkan. Tambah satu saja saudara ya. Doa yang tidak jemu-jemu. Kalau saat ini ada saudara yang sudah bosan aku. Rendone kok tua banget. Doa lama gak dikabul-kabulkan. Janganlah jemu. Berbuat baik tapi juga janganlah jemu. Berdoa terus. Berdoa terus. Saudara yang jemu jangan jemu. Saudara yang berhenti, doa lagi. Dengan iman, malah ngaku salah, minta ampun pada Tuhan. Kok gak percaya? Jadi orang benar. Ya saudara, saya percaya itu luar biasa. Lukas 18 ayat yang ke-1 sebetulnya sampai 8. Tapi ke-1 saja. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus apa? Mereka harus apa saudara? Selalu, bukan dulu. Selalu dulu doa. Sekarang doa. Terus kita doa. Selalu dikatakan saudara. Berdoa. Selalu berdoa. Selalu berdoa. Dengan tidak jemu-jemu. Jangan bosan. Ngomong aku tidak akan bosan. Kalau saudara ngomong aku bosan, lemah imanmu. Saudara akan sungguh-sungguh berhenti. Aku tidak akan bosan. Aku percaya. Aku doa sungguh-sungguh. Tuhan itu pasti. Nah gitu. Di bawahnya contohnya gini. Yesus beri perumpamaan. Ada seorang ibu kena masalah, ya di pengadilan datang pada hakim yang lalim, artinya hakim tidak baik. Hakim itu nggak mau nulung dia, tapi wanita itu luar biasa juga datang terus. Pagi datang diusir, siangnya datang lagi diusir saudara. Oh sorenya datang lagi saudara, tidak terima usir. Besoknya datang lagi saudara. Yesus berkata, hakimnya ngomong gini. Daripada aku keganggu terus, pagi pintu diketok, siang pintu diketok, sore pintu diketok, sudah tidur geragapan gara-gara pintu diketok, ya sudah, aku tolong, aku kabulkan permintaannya. Ditolong supaya selesai. Yesus berkata, hakim yang jahat, yang sebetulnya tidak mau menolong, karena kamu ketok,
Tidak jemu-jemu. Ketok. Ketok terus. Hakim gak gitu saja nolong, apalagi Bapakmu di surga yang memang ingin menolong saudara. Yang memang ingin menolong kita. Dia tidak akan berlambat-lambat. Dia akan mempercepat. Elia, nanti saudara baca di Alkitab ya. Di 1 Raja-Raja, saudara tahu enggak? Waktu dia sudah kalahkan Baal, lalu dia doa untuk hujan. Dia doa, dia nyuruh bujangnya. Coba naik bukit, lihat. Ada enggak tanda-tanda awan? Ini mau turun hujan. Bujangnya naik, oh enggak ada. Dia doa terus. Lihat lagi, enggak ada. Sama sekali awan enggak ada. Doa lagi. Lihat lagi, enggak ada. Tapi tidak berhenti. Doa lagi yang keempat. Coba lihat lagi. Tidak ada. Tapi tetap dia doa. Sekalipun dia Elia kita kagum ya. Tapi tetap dia terus. Kadang-kadang bisa langsung, kadang-kadang perlu berkali-kali. Sampai yang ketujuh. Bujangnya berkata, ada awan sebesar telapak tangan mulai menghampiri. Elia tahu Tuhan sudah menjawab. Sekalipun baru setapak tangan, sebentar lagi hujan lebat. Saya katakan saudara, jangan berhenti. Doa terus. Kalau saudara berhenti, saudara menyerah sebelum kalah. Saudara meninggalkan Tuhan sebelum doamu terjawab. Jangan berhenti. Saudara akan dapatkan apa yang kau doakan. Jangan lupa bertobat dari dosa. Jangan lupa terima Yesus. Supaya engkau diberikan pengampunan, keselamatan jadi anaknya. Yang minta itu menentukan saudara. Yang minta anaknya atau bukan itu menentukan. Coba kalau ada tetangga saudara datang dengan saudara ngomong, besok kalau kamu mati rumah ini diwariskan ke aku ya. Kasih enggak saudara? Enggak. Tapi kalau anakmu yang ngomong besok diwariskan aku ya, apalagi anak satu. Oh ya pasti, untuk anak pasti. Yang minta itu menentukan ya atau tidak. Kalau saudara bukan anak, dengan saudara anak, doamu beda. Betul? Minta yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan iman. Jangan cemu. Ayo kita doa saudara.